Halo semuanya, kali ini saya akan bahas tentang cara memilih roller ya. Tapi sebelumnya, simak dulu intro berikut ini. Oke, jadi kali ini saya akan sharing sedikit ya tentang cara memilih roller, menentukan beratnya atau merek yang bagus. Nah, jadi buat kalian yang mau upgrade CVT, kira-kira merek apa yang paling bagus? Nah, jadi di sini sebelumnya saya jelaskan dulu fungsi dari roller ya. Ini rumah roller, ini puli ya, adanya di blok CVT. Yang belum tahu, kalian bisa cek di sini cara kerja CVT. Nah, jadi roller itu adanya di dalam puli ya, di sini. Jadi dia akan dorong untuk mendorong. Kalau di motor biasa tuh seperti untuk ngopernya lah, persnelingnya ini. Cuman dia otomatis karena bisa naik turun di jalurnya gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia maju mundur ya, kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan udah digas itu dia akan semakin keluar seperti ini. Kalau gasnya diturunin dia akan masuk lagi ke dalam. Makanya kenapa yang mau nambahin top speed suka nah, seperti ini nih, ditambah jalur rollernya ya. Nah, jadi untuk upgrade CVT sebaiknya ganti merek apa roller yang bagus. Nah, untuk roller yang bagus kalau menurut saya tidak ada yang spesifik bagus ya kalau secara merek ya. Yang dilihat dari roller tersebut biasanya beratnya, bukan mereknya. Bentuknya bulat seperti ini standar nih. Ini punyanya Seon, kurang lebih seperti ini. Dan ini yang saya lupa ini, kalau nggak salah ini TDR deh kalau nggak salah. Oh sorry. Nah, ini seperti ini. Jadi bedanya yang orsinil dengan yang TDR misalkan ya. Ini 9 gram. Nah, seperti ini. Ini dengan standar nih. Nah, ini bedanya nih. Lubang tengah ini, yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Nah, itu karena beratnya ini 9 gram, yang ini 13 gram. Cara membedakan yang berat dengan yang ringan itu dari lubang tengahnya ya. Kalau lubang tengahnya lebih gede itu lebih ringan. Kalau lubang tengahnya lebih kecil itu lebih berat. Nah, kalau masalah bahan, ini yang luar itu kan dari teflon ya. Luar ini lapisan ini nih. Bentar, ini tuh dari teflon ya. Nah, ini tipis segini. Lalu tengahnya itu ada yang dari bahan semacam plastik yang keras atau dari apa gitu ya. Bahkan dari karbon juga ada. Atau sama yang besi kayak gini. Ini sebenarnya nggak masalah. Nggak ngaruh gitu. Karena yang dilihat itu adalah beratnya. Artinya begini, oh kayaknya besi lebih berat daripada misalkan karbon. Ya kalau sama-sama ukurannya 9 gram ya sama aja. Jadi secara keseluruhan ini dihitungnya ya. Kalau dihitung ini yang standar misalkan NMAX 13 gram. Jadi keseluruhan berat ini, bukan ininya aja. Jadi kalau dibilang 13 gram atau diganti dengan yang 9 gram, wah ini besi. Misalkan yang itu bukan besi, berarti yang ringan yang lebih ringan itu bukan masalah dari besi atau bukan besinya ya, tapi dari beratnya. Sama ada bentuknya yang aneh ya, yang kayak apa ya, saya sih nggak berani nyebut merek ya. Apakah itu bagus? Nah, kalau masalah itu selera ya. Tapi kalau menurut saya ganti roller itu untuk upgrade CVT, yang penting beratnya berapa. Kalau beratnya nemu yang ideal, yang cocok dengan karakter kalian, itu hasilnya akan lebih bagus. Lalu beratnya berapa yang paling enak? Nah, kalau masalah berat, itu sesuaikan dengan gaya bawa kalian.
Kalau yang doyan ngebut dari bawah, tarik gas langsung full, roller enteng itu enak. Tapi kalau yang bawahnya smooth, yang bawa gas ngegasnya tanggung gitu, biasanya roller ringan pasti dianggapnya ngegerung karena nggak langsung lari gitu kan. Untuk yang langsung gas full, yang roller ringan. Nah kayak saya sekarang pakainya itu 79. Menurut saya itu sekarang lagi enak. Menurut saya. Tapi menurut orang lain belum tentu enak ya. Dan itu medan yang dilalui juga pengaruh. Lalu juga upgrade mesin dan lain-lain juga pengaruh. Yang paling utama sih gaya bawa ya. Nah, terus kira-kira roller pakai berapa? Cari yang aman ya. Kalau menurut saya yang aman itu roller dari standar itu turun 2. Misal, kalau NMAX pakainya 13, kira-kira saya mau coba nih, roller berapa? Kalau mau coba ya, ini coba-coba nih. Turun aja 2 gram. Jadi 2 gram, misalkan dari 13, pakai roller yang, beli aja yang 11 gram. Nah, ngomong-ngomong masalah roller 11 gram, bisa pakai Seon RC, atau pakai merek yang katanya racing ya, itu boleh, bebas. Kalau masalah itu mau pakai Seon boleh, mau pakai Mio boleh, mau pakai merek lain juga boleh. Yang penting tadi ukurannya 11 gram gitu. Jadi dari yang paling aman itu turun roller itu 2 gram ya. Lalu gimana kalau seumpamanya pas dipakai itu terlalu ngegerung? Ya makanya saya bilang kalau mau cari aman, cobain roller turun 2 gram dari standar ya. Nah, seumpamanya terlalu enteng, bisa nanti disilang. Standarnya pakai 3 biji ya. Lalu pakai yang racingnya 3 biji. Dicoba lebih enak yang mana gitu. Jadi kalau misalkan disilang lebih enak, berarti kalian bawa motornya karakternya smooth. Tapi kalau seumpamanya diganti semua, misalkan dari 13 dari standar turun 2 gram jadi 11 ya, itu lebih enak. Berarti karakter bawa kalian itu karakternya bawa motornya gaspol. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi nggak ada patokan roller berapa gram yang paling enak, nggak ada. Misalkan punya temen, oh yang paling enak itu banyak, soalnya ya namanya orang komen ya, dia enak pakai 11 gram, langsung bilang ke orang bahwa yang paling enak tuh 11. Ada yang pakai 10 gram, dia enak, kebetulan komen yang paling enak tuh 10 gram. Ada yang pakai 9 gram, yang paling enak 9 gram. Jadi nggak ada patokan yang pasti roller berapa yang paling enak, nggak ada. Sampai sekarang saya belum menemukan roller ideal. Tapi yang paling aman itu turun 2 gram. Nah kalau turun 2 gram terlalu ringan, bisa disilang. Jadi artinya nggak terlalu keluar banyak biaya begitu. Jadi cari aman kalau menurut saya. Dan apakah ganti roller harus sama ganti per? Nggak harus, nggak wajib lah ya. Jadi mau ganti dengan pernya boleh, atau mau tidak diganti pernya juga nggak masalah. Nah, cuman kalau misalkan memang lebih berpengaruh mana, ganti roller atau ganti per? Kalau rasa lebih kerasa ganti per. Nah, berhubung kalau per itu sedikit banget pilihannya, jadi biasanya yang banyak pilihan itu roller. Setting akhirnya di roller gitu. Biasanya orang pakai roller standar dulu, ganti per biasanya. Lalu misalkan kalau dirasa harus disetting lagi, baru turunin rollernya. Tapi ada juga yang rollernya, pernya standar, rollernya yang diturunin, ada juga yang seperti itu. Itu tergantung keinginan kalian aja, karena walau bagaimanapun di upgrade kalau nggak sesuai dengan keinginan akan dirasa kurang terus ya. Nah jadi seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya adalah cara menentukan beratnya roller itu dari lubang. Semakin gede lubangnya, itu semakin ringan ya. Semakin kecil lubangnya itu lebih berat. Nah seperti ini ya. Dan merek bebas. Lalu juga disilang boleh apa enggak? Boleh. Boleh aja disilang. Yang penting roller jangan dipasang, dikurangi rollernya ya, itu nanti ngegetar gitu. Lalu cirinya roller yang rusak seperti apa? Nah seperti ini.
Jadi permukaannya tuh nggak bulat. Jadi kalau ada masalah di CVT, katanya rollernya udah jelek harus diganti. Nah, roller itu nggak ada istilahnya gini, diganti roller kalau roller itu sudah seperti ini nih. Ini kan nggak bulat ya. Nah, ini kena, lalu ini kena, ini enggak. Nah, jadi kurang lebih permukaan ininya sudah nggak bulat. Itu baru diganti. Jadi kalau masih bulat seperti ini, masih rapi ininya, nggak ada cacat. Kalau sedikit-sedikit aja sih nggak masalah, nggak akan ngaruh, nggak akan jadi mogok ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ininya, karena sedikit, duit lagi nggak ada, nggak usah diganti, nggak masalah, gitu. Kecuali udah sangat kelihatan. Nah seperti ini ya, ini kelihatan. Jadi biasanya di daerah lain yang ya mohon maaf mekanik yang baru terjun di dunia per motor metikan, kalau ada masalah pasti ganti rollernya. Lalu nanti yang punya bilang ke saya, Om sudah diganti rollernya tapi masih seperti ini. Ngaruh ganti roller itu, hampir nggak ada. Pakai roller ini pun nggak terlalu kerasa sebenarnya. Cuman memang ada sedikit getaran sih, tapi nggak signifikan lah istilahnya seperti itu. Nah lalu sekarang apalagi ya, bingung saya. Ini sambil ngabuburit aja. Jadi sharing, saya bukan berarti saya lebih pintar, tapi saya punya pengetahuan sedikit pun. Ya kata orang kan kalau punya ilmu sedikit ya kita share ya, biar bareng-bareng. Kalau ada salah juga silahkan koreksi aja. Jadi intinya seperti itu ya. Roller itu mahal murah tidak jaminan, yang penting beratnya. Saya ulangi lagi, lalu merek itu bebas. Lalu ini harus pakai grease atau enggak? Enggak harus kalau ini ya. Nah, ada baiknya sih roller. Oke, pertanyaannya satu lagi mungkin, lebih baik pakai roller bawaan motor atau pakai yang racing? Nah, kalau menurut saya sih racing sama bawaan motor, kalau dari segi kekuatan sih lebih kuat yang bawaan motor ya. Makanya saya kadang-kadang kalau ada yang kebetulan beratnya atau gramnya itu sama kayak misalkan 11, saya kenapa pakai Seon? Karena memang saya maunya daripada merek racing lebih baik bawaan motor gitu. Itu karena biar lebih awet aja sebenarnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ulasan tentang roller. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena akan ada informasi lain seputar motor, seputar motovlog, dan seputar jalan-jalan di Purwakarta. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom, tapi sebelumnya tonton dulu ya sampai tuntas biar kalian nggak gagal paham. Terima kasih udah nonton, and bye-bye.